Kamu nurut. Kamu jangan ngeyel. Hah? Kamu tanda tanganan aja nih. Bagian kamu hanya sedikit. Karena bapak kamu udah tidak ada. Ibu tega ya telah menimbu aku ya. Ibu nyuruh keluar saya di pekerjaan saya yang enak dan menyanyikan saya untuk jadi pegawai negeri. Tapi kenyataannya apa? Saya jadi tukang sampah. Mas, saya meminta uang dulu sama anak saya, Mas. Saya belum bisa bayar utang, Mas. Tolong saya, Mas. Saya kasih 1 minggu, Ibu. Kalau seandainya Ibu tidak bayar utang, keluarga Ibu saya habis. Mas, jangan diapa-apain, Mas. Mas, jangan apa-apain anak saya. Jangan apa-apain. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Mas Sulis. Assalamualaikum. Dan pemirsa, tadi di awal kita sudah lihat bersama itu adalah beberapa cuplikan reka adegan mengenai kasus yang menimpa Mas Sulis. Dan saat ini Mas Sulis akan bercerita. Mas Sulis bisa langsung cerita ke kita. Mas Sulis punya permasalahan hidup seperti apa? Terima kasih Mas. Saya dari kecil umur 6 tahun tinggal sama orang tua saya. Saya diasuh sama nenek saya. Ditinggal maksudnya Tinggal pergi. mereka berdua pergi atau berpisah? Pergi aja. Artinya tidak tanggung jawab, tidak mau ngerawat. Iya. Mas Sulis begitu dititipkan ke nenek. Nenek saya. Dari ayah apa dari ibu? Dari ibu. Dari ibu. Terus Setelah saya umur 6 tahun, saya kan tinggal sama nenek saya. Saya diasuh sama nenek saya. Terus saya besar sama nenek saya sendiri. besar sama nenek sendiri. Oke. Terus kemudian selama tinggal sama nenek ada kejadian apa sehingga Mas Sulis ingin bercerita di Tawakal? Saya ingin menceritakan saja, saya tinggal sama nenek saya tinggal sama keluarga dari almarhum bapak saya. Bapak saya meninggal. Artinya berarti ibunya Mas Sulis nggak mau merawat Mas Sulis? Ya? Pergi. Iya, tak tahu kemana dia. Tak ada kabar. Nggak ada kabar. Pada saat itu nggak ada kabar sama sekali. Pak Ustadz, ini kita juga belum tahu alasannya apa. Tapi Mas Sulis ini dari kecil sudah ditinggal sama ibunya. Iya. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz, ibunya udah nggak tanggung jawab sama anak-anak, nanti di mata agama seperti apa nih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita mendapatkan kisah dari Mas Sulis ini yang sejak kecil cukup prihatin kalau saya melihatnya, karena seharusnya akan di hadis Nabi dijelaskan begini. Jadi kewajiban orang tua kepada anak, yang pertama memberikan nama yang baik, yang kedua adalah merawat, membina, membesarkannya. Ketika sudah usia dewasa, waktunya menikah, dinikahkan. Itu diantara 3. Ada di hadis lain ada yang menjelaskan ada 6 tugas pokok orang tua dan lain-lain. Tapi kalau kita sarikan di sana, nah, yang paling pokok adalah orang tua adalah tanggung jawab bagaimana membesarkan dan mengantarkan anak-anak ini menjadi kelak menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi apa yang dialami oleh Mas Sulis, oleh orang tuanya ternyata ditelantarkan. Kalau kita menggunakan istilah kan gitu. Telantarkan kemana? Artinya tidak dibina, tetapi kemudian dititipkan. Kalau di kasus-kasus yang dahulu, kasus sejarah misalkan itu biasa dalam mana begini. Orang tuanya memang baik-baik, nggak ada persoalan dengan anaknya, tapi kemudian untuk menjaga silaturahim kepada neneknya, kepada kakeknya, biasanya di antara 4 bersaudara atau bersaudara, nanti 1 ya yang ikut bersama kakek supaya silaturahim, itu lain persoalannya. Itu tanggung jawabnya tetap, orangnya tuannya tetap setiap bulan sekali, 2 bulan sekali mengontrol, itu kan yang beda. Tapi yang dialami oleh Mas Sulis ini kan
sama sekali Mas Sulis kan tidak mendapatkan tadi itu. Nah, bagaimana hukumnya? Tentu hukumnya orang tua yang menelantarkan anak, yang mengabaikan tanggung jawab asasinya sebagai orang tua, tentu ini di mata Allah ya berdosa. Karena segala sesuatu yang dia mengkhianati amanah yang telah Allah berikan, maka berarti ya berdosa. Apalagi anak ini adalah merupakan titipan amanah dari Allah yang nanti kelak orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Bagaimana kau membesarkan anakmu, bagaimana kau melakukan pendidikan anakmu, bagaimana kau memberikan makan pada anakmu, itu adalah bagian dari tanggung jawab orang tua pada anak dalam pandangan agama. Nah, baik Mas Sulis, kemudian tinggal berdua aja sama nenek. Tidak, Om. Saya tinggal sama keluarga-keluarganya dari almarhum bapak saya, adik-adiknya bapak. Saya di Berarti neneknya dari bukan dari ibu, dari bapak? dari bapak. Oh, nenek dari bapak. Tinggal sama saudara-saudaranya bapak yang tinggal. Terus kemudian bagaimana di situ selama tinggal di situ mendapatkan kasih sayang? Setelah saya Dibutuhkan kan? setelah saya sudah beranjak SMA, ributlah itu. Lalu ada cobaan dan musibah. Jadi saudara-saudara bapak ini meributkan harta rumah nenek. Mau dijual. Neneknya berarti sudah Meninggal. sudah meninggal. Tapi saya menolak. Karena saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa gitu kan. Kata mereka, anak kecil tahu apa sih? Ya, kan? Ya saya dimarah-marahin. Gitu. Saya diem aja udah. Sulis, kita semua sudah sepakat bahwasannya rumah ini mau dijual. Sekarang kamu tanda tanganin surat ini. Tapi Om, kalau rumah ini jual aku tinggal di mana, Om? Itu terserah kamu. Kamu mau tinggal di mana? Udah tanda tanganin aja di sini. Ikutin kata om kamu. Udah buruan tanda tangan. Tolong, Om. Tanganin. Aku tinggal di mana ntar, Om? Kamu nurut. Kamu jangan ngeyel. Hah? Kamu tanda tanganin aja nih. Bagian kamu hanya sedikit. Karena bapak kamu udah sadar. Sekarang kamu beresin barang-barang kamu dan kamu keluar dari rumah ini. Karena minggu depan yang mau beli rumah ini. Jangan membereskan barang-barang. Jadi gini, Mas Sulis menolak rumah itu dijual. Sementara paman sama bibinya Mas Sulis meminta untuk dijual. Terus kemudian ada ribut di situ. Sampai sejauh apa sih, seperti apa sih keributan yang terjadi di sana? Akhirnya rumah itu dijual, jadi Akhirnya berhasil dijual. akhirnya jadi dijual. Saya kan anak kecil, saya nggak tahu apa-apa. Karena saya juga punya ada masukan dari kawan, karena saya ahli waris almarhum bapak saya. Harusnya tuh rata itu warisan itu dibagi. Mohon izin pencerahannya. Oke, nah Pak Ustadz, Mas Sulis merasa punya bagian di situ, Pak Ustadz. Iya, Tapi- waris. Ya, tapi paman sama bibinya tidak ngasih ya? Bagi sedikit. Bagian sedikit. Oke, mungkin yang mau ditanya sama Mas Sulis adalah sebenarnya hitung-hitungannya bagaimana, karena ini kan jatuhnya cucu Pak Ustadz ya? Iya, Anak ahli waris. dari orang tuanya. Ini bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, jadi begini, nanti Mas Sulis secara detail bisa baca di surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu mulai ayat 11 sampai terus itu bicara mengenai warisan. Tapi intinya begini, siapakah furudul muqaddarah? Siapakah kelompok-kelompok yang mendapatkan ketentuan ahli warisan atau harta pusaka itu? Yaitu yang punya pertalian darah dengan si mayit, orang yang sudah meninggalkan tadi. Kalau ini yang meninggalkan kakeknya Mas Sulis, berarti siapa? Berarti yang mendapatkan itu adalah suami dari nenek. Suami dari nenek, dari Umi kan meninggal dia, maka berarti anak-anaknya. Tinggal nanti anak pun dibedakan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat bagian lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian bagi seorang laki-laki itu adalah 2 kali bagian dari perempuan. Berarti kalau laki-laki dapat dua, maka perempuan adalah dapat 1. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat separuhnya. Jadi ini adalah separuhnya. Inilah yang sering kemudian memunculkan pertanyaan, wah Islam nggak adil, dia lupa melihat satu bagian. Jadi kalau laki-laki menikah dengan pihak laki-laki, laki-lakinya tadi dapat warisan dari bapaknya, dari orang tuanya dapat 2, perempuannya dapat 1. Kalau menikah berarti 3 kan, sama kan? Adiknya laki-laki tadi perempuan misalkan, loh kok saya dapat 1, menikahlah dengan pihak yang
laki-laki di luar sana dapat warisan dari orang tuanya 2, digabung 3, sama-sama 3. Jadi melihatnya jangan satu aspek tapi yang lainnya. Lah, kalau kaitan di sana itu kemudian begini, memang ada begini. Jadi Mas Sulis sekarang itu tidak bisa misalkan menyatakan saya dapat warisan, bukan, tapi Mas Sulis itu memperjuangkan ayahnya karena Mas Sulis itu namanya mahjub, terhalang oleh siapa? Oleh amun, oleh pamannya. Pamannya apa? Ibnun, anak langsung dari neneknya tadi itu gitu loh. Lah, berarti pamannya tadi itu dapat 2, bibinya itu dapat 1, ayahnya dapat 2. Lah, cuman kan menjadi di kalangan para ulama kan terjadi istilah. Bagaimana kalau pembagiannya itu ketika mayit itu ibunya itu meninggal belakangan setelah anaknya sudah duluan, dapat apa tidak? Ada yang menyatakan nggak dapat, ada yang menyatakan dapat. Tapi ada jumhur ulama yang menyatakan udah dibagi tetap, karena ini adalah bagian dari anaknya tadi itu. Tinggal nanti ini anaknya adalah mendapatkan bagian dalam konteks di sini, karena membaginya dari awal. Jadi Mas Sulis ini adalah bagian dari ayah, bukan bagiannya Mas Sulis. Mas Sulis nggak dapat gitu. Jadi bagian dari ayah yang dapat itu adalah saudara-saudara dari ayahnya. Siapa itu ayahnya Mas Sulis? Berapa orang? Mohon maaf Mas Sulis. 4 laki, perempuannya berapa? Perempuannya 2. Perempuan 1 dengan perempuan 2 berbeda lagi pembagiannya gitu loh. Jadi begitulah indahnya Al-Quran membagi. Jadi kalau perempuannya 1 dapat misalkan di paruhnya tadi, perempuan 2, maka 2/3 menjadi lebih besar lagi gitu loh. Itulah adalah pembagian yang begitu indah dalam konteks itu di sana. Lah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang yang meninggalkan pembagian warisan itu, yaitu misalkan dari bagiannya keluarganya Mas Sulis, ayahnya tadi kemudian dia dikasih, tentu berdosa besar. Dan harus diingat para saudara-saudaraku, kalau harta pusaka, harta warisan ini tidak dibagi sebagaimana mestinya, orang yang berhak menerimanya dan kemudian ada yang terzalimi, hati-hatilah, kadang harta pusaka ini tidak menjadikan keberkahan, tapi justru memicu konflik antar persaudaraan.